42.000 supporter Indonesia siap memadati dan memeriahkan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pembukaan Piala Dunia antar Indonesia versus Ekuador. Ini akan menjadi sejarah bagi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen sepak bola terbesar di dunia meskipun hanya kelompok umur. Seperti yang kita ketahui, animo supporter dunia tentang Piala Dunia U17 tidak semeriah agenda Piala Dunia sebelumnya. Hanya Indonesia lah yang mampu membuat dunia takjub panasnya supporter menyaksikan langsung pembukaan Piala Dunia edisi kali ini. Duel Indonesia versus Ekuador, supporter mulai memadati Stadion GBT Surabaya yang dikritik pelatih Ekuador hanya stadion sawah. Antusiasme supporter untuk mendukung perjuangan Indonesia asuhan pelatih terbaik Bima Sakti Tukiman ini menuju awal pada babak penyisihan Piala Dunia. Cukup tinggi, para penonton mulai memadati Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka memberikan dukungan langsung untuk Indonesia. Animo para penggemar Indonesia juga tidak sabar untuk menyaksikan langsung acara seremonial pembukaan Piala Dunia yang akan membuat dunia bisa takjub melihat keindahan acara tersebut. Selama terselenggaranya Piala Dunia U17 sejak tahun 1986, hanya Indonesia lah yang membuat sejarah stadion penuh oleh para supporter. Hal ini juga bikin pelatih Ekuador takjub melihat antusiasme penonton di Indonesia. Awalnya kedatangan sangat merendahkan Stadion Indonesia. Tapi lihatlah, mereka seakan tidak percaya, sempat meremehkan. Saya rasa sudah 100%, mudah-mudahan ini juga yang terbaik. Alhamdulillah dari FIFA sendiri kemarin untuk fasilitas lapangan dan pendukung kita sudah diberikan 2 jempol. Tapi jangan jumawa, mudah-mudahan ini sebuah penghargaan untuk Surabaya yang terus serius menyiapkan persiapan daripada penyelenggaraan U17. Untuk para penonton, mayoritas rataan penonton Piala Dunia U17 atau dalam 7 edisi terakhir di bawah 10.000. Lantas bisakah Indonesia mengukir rekor baru? Popularitas Piala Dunia U17 masih jauh dari dua saudaranya yang lebih senior. Namun kondisi itu tidak menghentikan minat Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIFA memilih Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Setelah sebelumnya membatalkan Piala Dunia U20 dan dipindahkan ke Argentina. Dari 7 perhelatan terakhir, Piala Dunia U17 2007 di Korea Selatan hanya menyedot 422.907.000 penonton hingga rataannya 8.133 orang per pertandingan. Pelatih Ekuador mengaku takjub ketika melihat Stadion GBT dari dekat dan berkeliling melihat fasilitasnya. Martinez sempat skeptis karena stadion itu jauh dari pusat kota dan berada di dekat area persawahan. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ungkapnya. Tiket opening seremoni Piala Dunia U17 sekaligus duel timnas Indonesia versus Ekuador pun sold out kilat menuju opening seremoni berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah sedikit upacara pembukaan akan digelar duel timnas Indonesia kontra Ekuador. Sebelum itu pun ada laga kontra Maroko versus Panama pada sore harinya. Tidak heran duel Indonesia akan menarik minat para pecinta sepak bola tanah air. Kalau sold out, ya kita terima kasih, berarti Indonesia bisa buktikan kita punya event yang bagus, karena salah satu dari penilaian FIFA juga bagaimana adanya keberadaan penonton bukan berarti penuh, ungkap Erick Thohir. Dia berharap seluruh laga di Piala Dunia U17 ini nantinya bisa mendapat antusias masyarakat luas, apalagi ada target dari FIFA untuk hadirkan 10.000 penonton setiap laganya. Piala Dunia U17 2023 ini berlangsung hingga 2 Desember mendatang. Selain Gelora Bung Tomo, ada 3 venue lain yang disediakan. Stadion Jakarta Internasional, Sijalak Harupat Bandung, dan Manahan Solo. Khusus Indonesia, U17 akan bermain di Gelora Bung Tomo sepanjang babak penyisihan grup. Pelatih Ekuador ketar-ketir melihat keunggulan Indonesia. Diego Martinez mengaku telah menanti permainan Indonesia. Berdasarkan hasil analisanya, Martinez mewaspadai 2 aspek. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal teknik dan kecepatan. 2 aspek tersebut dianggap membahayakan timnya. Ada 2 alasannya. Ini, timnas Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Kami telah melihat mereka bermain dan aku pikir mereka sangat bagus. Mereka mempunyai keterampilan bola yang hebat, mereka cepat. Dan sebagai sebuah tim mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Jadi ini akan menjadi pertandingan pertama yang sulit dan menantang, ungkap Diego Martinez.
Ekuador sudah menjalani latihan perdana di Stadion Gelora 10 November. Menurut Martinez, persiapan pasukannya jelang laga perdana sudah sangat maksimal. Persiapan menghadapi pertandingan kami melawan Indonesia sudah sangat baik. Kami berada di Arab Saudi, kami juga melakukan persiapan di Quito, ungkap Martinez. Jadi kami sudah melakukan persiapan yang baik untuk pertandingan pertama kami melawan Indonesia, ucapnya. Pada timnas senior juga Sintayong dengan tegas berbicara soal peran para pemain di Piala Asia 2023 nanti. Dia menekankan bahwa tak hanya Asnawi Mako Alam yang jadi andalan. Sintayong saat ini memang sedang pulang kampung. Saat berada di negeri gingseng, Sintayong berbicara banyak soal Indonesia. Di antaranya memberikan komentar soal peran pemain. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11, Sintayong mendapatkan pertanyaan soal peran Asnawi di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan tampil di Piala Asia yang berlangsung pada 10 Januari sampai 10 Februari mendatang. Di ajang ini, Indonesia bergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang menghadapi Piala Asia 2023 ini, Sintayong ditanya soal peran penting pemain Jeonnam Dragons, yakni Asnawi. Apakah Asnawi akan menjadi pemain andalan untuk timnas Indonesia mendatang? Menanggapi pertanyaan ini, Sintayong dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tak hanya mengandalkan satu atau dua pemain. Tidak hanya Asnawi, pemain-pemain lain juga tampil cukup baik. Dengan kualitas yang bagus yang dimiliki para pemain Indonesia dan tak hanya mengandalkan satu pemain. Aku percaya diri tim Merah Putih akan dapat bersaing di Piala Asia nantinya. Aku rasa kami bisa, ungkap Sintayong. Tim Merah Putih juga memiliki beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jordi Amat. Sintayong mengaku bahwa pemain-pemain naturalisasi ini sudah bisa beradaptasi dengan baik bersama tim. Untuk itu Sintayong tetap optimis meski Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia nantinya. Menurut Sintayong, semua orang saat ini bisa melihat bahwa kualitas Indonesia sangat berbeda dibandingkan dahulu. Untuk itu dia pun memiliki tekad tinggi untuk dapat membawa Indonesia tampil garang di Piala Asia nantinya. Sintayong mengaku ingin bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Anda harus melihat dengan jelas bahwa Indonesia tidak lagi seperti dahulu.